Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Sore hari yang indah ini kita akan berbincang-bincang talk show dengan narasumber yang luar biasa istimewa hari ini. Jauh-jauh dari Samarinda, juga dari Tenggarong sini. Tema hari ini adalah tentang menyambut tahun ajaran baru 2020-2021 tentang penguatan pembelajaran daring era new normal di Kutai Kartanegara. Dan mari kita sambut beliau, Bapak Dr. Andes Haji Mukhtar, MPD, Kepala Kemenak Kukar. Kami silakan, Pak. Kemudian yang kedua, Dr. Mukhtar Lubis, MPD, Kepala Dinas Pendidikan Cabang Wilayah Regional 3 Kalimantan Timur. Silakan, Pak. Yang ketiga, Bapak Ahmad Badwi, MCil, Kasih Pembinaan SMA, SMK, dan MA. Yang keempat, nggak asing ya, Ibu Santi Agustiani adalah guru penggerak Kukar. Berikut juga Bapak Suparno Gopar, ya, beliau juga guru penggerak yang ada di Kutai Kartanegara. Kami silakan Bapak Ibu. Baik, apa kabar nih Bapak-bapak dan Ibu semua? Baik-baik saja, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan sebelumnya saya juga akan menyapa yang dari Samarinda nih, Bapak Mukhtar Lubis ya. Apa kabar, Pak? Baik. Ya, tentunya pendidikan menjadi momok yang luar biasa saat ini ketika dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 atau virus corona. Tentunya banyak menguras pikiran dan bagaimana cara menyikapi ini supaya pembelajaran tetap berjalan. Gimana, Pak, menurut pandangan Pak Lubis? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tahu pandemi COVID-19 ini cukup panjang sekali ya, berlangsung, bahkan diperkirakan mungkin akan berlangsung sehingga akhir tahun ya mungkin, karena ketidakpastian itu mungkin membuat kita semua jadi panik ya. Nah, kita berharap para pendidik yang ada di Kukar ini ya, terutama di tingkat menengah tentunya ya, kita berharap supaya mensikapi permasalahan yang terjadi karena adanya pandemi COVID-19 ini ya. Kita melihat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 ya, di mana pembelajaran dianjurkan kepada kita untuk melakukan secara online atau daring ya. Saya rasa di Kukar sudah dari awal sudah mulai bersiap-siap ya, bahkan ini sudah ada yang melakukan in-house training mungkin untuk guru-guru melakukan inovasi pembelajaran, membuat video pembelajaran dan sebagainya ya. Jadi kepada anak-anakku yang ada di Kukar tentunya juga jangan khawatir ya, karena rekan-rekan guru ya dari pihak sekolah juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini tentunya. Ya, terima kasih Pak Lubis. Terkait dengan sesuai tema tadi penguatan, tentunya di sini ada yang dikuatkan kaitannya dengan pelajaran daring. Pertanyaannya Pak, apakah sudah berjalan daring ini dengan baik ke semua seluruh jajaran sehingga ada perlu penguatan atau masih dalam proses menseragamkan daring secara luas khususnya di Kalimantan Timur? Gimana, Pak? Iya.
Kita tahu daring ini mungkin ada yang menganggap ini adalah barang baru mungkin ya, makhluk baru. Tapi ada juga yang sudah biasa melakukan. Nah, bagi yang baru tentunya ini adalah perlu penyesuaian tentunya ya. Penyesuaian sehingga apa yang menjadi target di dalam kurikulum juga bisa tercover ya. Walaupun tidak harus 100% dari target-target kurikulum itu untuk dicapai tentunya. Jadi memang sekarang sedang berproses ya, sedang berproses untuk arah perbaikan ke sana ya. Saya rasa ini nanti kalau misalnya COVID ini juga berakhir, saya rasa pembelajaran yang seperti ini juga terus dikembangkan mungkin sehingga menjadi salah satu alternatif pembelajaran jarak jauh mungkin ya yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan guru yang ada di Kalimantan Timur terutama ya. Saya rasa itu. Ya, baik ke Pak Ahmad Badwi. Jadi Pak Ahmad Badwi sebagai kasih pembinaan tentunya di lingkup SMK, SMA maupun MA. Kalau kita bicara pembinaan tentunya ketika daring, bahasa membina tadi lebih idealnya adalah bertatap muka. Nah, apa nih resep yang digunakan atau konsep yang diberikan saat ini ketika kondisi COVID ini, Pak? Kami silakan, Pak. Makasih. Good question kata orang. Begini Mas ya, dari awal tadi Mas sudah bilang momoknya benar ya. Jadi pemirsa, di seluruh dunia itu ada 1,3 miliar siswa terdampak COVID ini. Bukan cuma Indonesia, bukan cuma negara-negara berkembang, tapi seluruh dunia. Mau negara maju, negara sedang berkembang, apalagi negara yang underdevelop, itu semua terkena imbasnya. Memang ada negara-negara yang sudah ready, nggak terlalu susah ya. Bahkan ada negara-negara walaupun dia maju, tapi karena sistem pendidikannya agak kaku, contohnya misalnya Jepang atau Cina itu agak terganggu dia. Kalau kayak Perancis, Inggris itu mereka sudah aman, sudah biasa. Pertama saya ingin mengklarifikasi dulu ini yang perlu diklarifikasi. Yeah. Pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauh ada daring. Daring salah satunya. Bahasa Inggrisnya online. Ada lagi satu namanya luring. Bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya offline ya, terbalik ya. Jadi ini adalah dua kombinasi yang kita lakukan dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauh. Jadi dulu istilahnya itu learning from home. Tapi ini nggak jelas sudah siswanya di mana. Apalagi sekarang sudah new normal, mungkin tidak di rumah lagi dia, mungkin di rumah temannya, di perpustakaan, di mana aja. Dia bisa belajar di mana aja. Maka istilahnya pembelajaran jarak jauh. Nah, di Kukar yang namanya daring kayaknya sudah aman kayak ini, terutama di kota-kota ini, di kota-kota di kecamatan apa segala. Yang masalah yang di pelosok-pelosok kita belum bisa daring, karena kalau daring kan mau menggunakan biasanya aplikasi, ada misalnya WhatsApp apa segala, ada Zoom, dan di daring juga ada dua lagi istilahnya, synchronize, unsynchronize. Yang langsung, misalnya langsung bercakap-cakap, misalnya Zoom. Ada juga yang enggak, artinya dikasih tugas tapi tetap lewat aplikasi. Nah, yang luring ini yang kita akan kejar di Kukar ini, karena enggak semuanya punya fasilitas internet, belum lagi walaupun di kota barangkali kadang-kadang mereka enggak punya HP, enggak punya pulsa, itu juga masalah. Maka kita menggunakan luring. Dan ini juga kita sudah tekankan ke sekolah-sekolah bahwa semoga ini juga diperhatikan yang luring, bukan cuma yang daring. Karena sementara menurut edaran dari Bapak Gubernur ini 4 bulan ke depan kita masih, sementara ini 4 bulan ke depan masih diperkirakan seperti sekarang ini. Iya. Ya, Mas. Ya, berbicara pembinaan tentunya sangat sulit ya. Bahasa membina itu lebih kepada person, kemudian dekat ya. Metode penilaian kredit poin apa yang digunakan oleh para guru saat ini sehingga bisa menilai bahwa pembinaan itu dikatakan bisa sampai dan berhasil? Ini biar mungkin para orang tua juga turut serta mengarahkan itu. Gimana Pak? Dalam sistem pembelajaran jarak jauh ada 3 komponen yang sangat berpengaruh. Pertama gurunya.
dia adalah penentu. Guru itu ibaratnya dalam orkestra itu dia kondekturnya. Bagaimana irama, bagaimana musiknya itu tergantung orkestra, kondekturnya ya. Jadi dia yang sangat menentukan. Kemudian ada satu faktor lagi, orang tua. Orang tua harus terlibat. Karena kalau nggak terlibat juga agak susah. Dan yang ketiga, siswanya sendiri. Nah, disinilah diletaknya seninya ya. Harapan kami tetap semangat adik-adik kita ini, terutama di SMA, di SMK, untuk tetap belajar apapun metodenya, bagaimanapun. Kalau enggak ya akan susah kita. Tapi tetap kendalinya ada di guru. Maka penguatannya, pembinaannya kita ya enggak langsung ke guru, kita lewat kepala sekolah. Kepala sekolah alhamdulillah sudah sangat antisipasif. Apalagi melihat pengalaman 3 bulan yang lalu, kita sudah mulai tiba-tiba, itu kan tiba-tiba kemarin itu, dan sekarang sudah ada persiapannya. Jadi seperti kata Pak Dr. Mukhtar tadi itu sudah mulai IHT lah, persiapan gurunya diajari terus. Dan kita beruntung di Kukar ini ada guru-guru penggerak yang betul-betul memberi gerakan memberi semangat kepada teman-teman, bukan cuma kepada gurunya, juga kepada muridnya dan juga kepada kami. Kami di sini baru jadi ada semacam darah segar juga. Oh, di sini ada begini. Dan kami dengan Bapak Dr. Mukhtar siap bersinergi dengan siapa aja komunitas yang ingin memajukan pendidikan di Kukar ini, bukan cuma guru penggerak, mau IGK, mau PSIK, mau PGRI, semuanya kita siap untuk kemajuan pendidikan di Kukar ini. Luar biasa. Terima kasih. Saya ingin bertanya lagi ke Pak Dr. Mukhtar Lubis nih. Pak, isu yang beredar ini ada sedikit perbedaan ya. Apa benar ini tentang, mohon maaf, setiap kebijakan sekolah itu masing-masing tentang penggunaan dana BOS. Contoh mungkin dengan daring tadi ya, dengan daring tadi kan juga guru juga memerlukan operasional. Begitu juga siswanya. Dan lain sebagainya kaitannya dengan operasional sekolah. Mungkin bisa dijelaskan, meluruskan ini kepada media atau masyarakat yang ada di sini, ya Pak. Iya. Memang yang namanya rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah itu yang disebut dengan RAP ya, atau RKA ya, rencana kerja anggaran mungkin. Itu memang disusun sekitar bulan Oktober ya. Oktober itu sudah disusun. Kemudian dengan adanya COVID-19 kemarin ya, maka seharusnya rancangan itu adalah dipergunakan dalam operasional untuk pembelajaran tatap muka ya. Itu mengalami perubahan. Maka ada namanya revisi ya. Sehingga apa? Yang tadinya digunakan untuk keperluan pembelajaran tatap muka sehingga sekarang harus dirubah misalnya anggarannya. Ya salah satunya adalah paket data mungkin ya, itu yang lebih banyak menggunakan. Jadi, nah proses revisi inilah yang dilakukan untuk penyesuaian terhadap kondisi yang ada sekarang ini, ya itu. Ya, jadi dikembalikan ke pihak sekolah. Ya. Apakah selama ini ada instruksi yang bersifat atensi tentang pola atau metode yang digunakan sehingga memudahkan untuk belajar siswa maupun guru dalam mengajar? Gimana Pak? Apakah ada instruksi atau semacam atensi dari atas bahwa ini harus seperti ini nih, kemudian dikembalikan secara manajemennya kepada sekolah? Iya. Kalau berupa edaran mungkin ya, edaran yang baik dari kementerian maupun dari dinas provinsi ya, kepada sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Timur tentunya. Tapi inovasi yang muncul di sekolah itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah ya. Kenapa? Bergeraknya sekolah, saya rasa mereka sudah mengerti tentang apa yang harus dilakukan pada kondisi pandemi COVID-19 ini ya. Ya, baik, terima kasih. Ya. Ke Pak Gopar nih. Pak Gopar nggak capek jadi penggerak terus nih. Kemarin anti korupsi, sekarang tentang belajar dari adik-adik kita.
motivasinya apa sih Pak untuk kegiatan ini yang memang sangat jarang sih teman-teman guru, mungkin ngajak juga sulit, mau juga kadang daripada gak enak masuk grup tapi keluar lagi. Gimana nih Pak pendapat buat sahabat-sahabat guru kita? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyapa dulu ya ini pemirsa di Facebook ya, ini luar biasa ini, banyak banget Mas Hardi ya. Kebetulan saya membagikan juga. Ada penonton setia kami dari salah satu profesor di Universitas Gadjah Mada, sore hari ini juga hadir, Profesor Fauzan Naif, dan teman-teman saya di seluruh Indonesia yang juga bangga dengan kegiatan Jamming Musik Odah Etam. Amin. Yang hari ini Alhamdulillah mengundang Kepala Dinas Wilayah 3 Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Kemenak, juga kasih SMA SMK di wilayah 3. Sebetulnya simpel aja Mas Hardi, kalau kita ini bekerja, berbuat, bergerak dari hati, tidak ada capeknya, tidak ada matinya, seperti itu kalau saya. Jadi sederhana aja ya? Iya, sederhana kalau saya. Kemudian kos atau biaya yang dikeluarkan pribadi atau ada bantuan Pak kira-kira? Insya Allah kalau rezeki itu dari mana-mana, Alhamdulillah. Dari mana-mana, saya tidak apa ya, tidak satu sumber ya, Alhamdulillah. Sambil contoh, misalnya kemarin malam ya, anak saya kirim BA ya, ada informasi diterima untuk magang di Institut Teknologi Bandung ya. Alhamdulillah. Kebetulan ya, dia dosen di Institut Teknologi Sumatera, dan saya rasa bisa pindah ke sana, mungkin nanti bisa pindah ke ITK. Itu rezeki yang luar biasa seperti itu. Jadi rezekinya tidak hanya berbentuk uang. Saya ketemu dengan Pak Muhtar, ketemu dengan Pak, ini dua-duanya ini Muhtar ya. Ini Muhtar Kepala Dinas Kemenak, ini Muhtar Lubis Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Kalimantan Timur. Jadi dua-duanya ini Pak Muhtar. Jadi ini satu rezeki juga, karena sebelum kami ketemu beliau bertiga ini, saya dengan Mbak Santi mungkin agak galau Mbak Santi ya. Iya, tapi sekarang pokoknya bisa smile full lah saya ya, bisa ketemu dengan orang-orang yang bisa memberikan advice yang positif untuk kami melangkah, terutama untuk guru penggerak seperti itu. Ya, terima kasih Pak Gofar, sangat jelas sekali. Ke Pak Muhtar nih, ke Kepala Kemenak Kutai Kartanegara. Pak, dalam pembelajaran ini tentunya upaya apa dilakukan dari Kemenak sendiri tentang penguatan daring yang ada di Kutai Kartanegara bersama dengan Dinas Pendidikan? Gimana Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Muhtar, ini sama-sama kembar kami ini, karena kami sama-sama guru. Iya. Jadi beliau kepala bidang, sekarang menjadi kepala dinas cabang, dan dulu sama-sama menjadi kepala sekolah. Jadi luar biasa ini. Kami berdua ini mendapatkan rezeki dan jabatan yang sangat luar biasa, karena sama-sama dari guru, dari kepala sekolah, dan sekarang dapat amanah dan tugas baru. Saya baru mulai tanggal 12 Juni 2020. Beliau tanggal berapa? Bulan berapa Pak? Ya, baru 2 Maret 2020. Berarti kami ini sama-sama orang baru. Walaupun saya pernah menjadi guru 20 tahun, kemudian di struktural 10 tahun, dan pernah menjadi kepala sekolah 10 tahun, 7 tahun di SMA YPK, dan 3 tahun di Man Tenggarong. Jadi kalau kita menyikapi apa yang menjadi permasalahan kita dengan adanya COVID-19 ini adalah merupakan hal yang katakanlah baru. Tetapi kalau masalah pendidikan yang namanya long distance education itu sudah lama. Sejak zaman Soeharto sebenarnya sudah ada, yaitu adanya pendidikan jarak jauh. Ya. Jadi sekarang dengan adanya globalisasi informasi dan telekomunikasi sekarang, kita memperbaharui apa yang telah dicanangkan oleh pendahulu kita, cuma caranya saja. Kalau dulu kita mendapatkan long distance education melalui universitas terbuka maupun SMP terbuka dan sebagainya, itu kita menggunakan sistem radio. Tapi karena dengan adanya sistem
daring dan luring ini kita akan dipermudah dengan era globalisasi. Kalau dulu yang bisa terjangkau pada zaman Soeharto itu kan hanya radio dan televisi, itu pun hanya TVRI yang bisa menyambung di dalam pendidikan itu sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, memang sistem pendidikan itu sudah ada. Bahkan di Undang-Undang Nomor 2 tahun 89 adanya wajar dikdas, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Untuk Kalimantan Timur bukan wajar dikdas lagi, sudah sampai kepada SLTA. Jadi wajar dikdasnya sudah 12 tahun. Jadi kita bersyukur kepada Provinsi Kalimantan Timur yang telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, bukan 9 tahun lagi di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 89. Seiring dengan kemajuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 itu kita bagaimana melaksanakan sistem pendidikan nasional yang secara global. Lebih-lebih lagi dengan adanya COVID-19 ini kita diuji, guru-guru ini diuji. Karena dengan ujian yang sangat berat ini, guru-guru sebenarnya sudah diberikan suatu garansi yang sangat besar dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007 tentang guru dan dosen. Nah, dengan adanya guru dan dosen diberikan garansi itu, seorang guru wajib memiliki suatu posisi. Di dalam undang-undang itu sudah dijelaskan bahwa seorang guru harus memiliki minimal sarjana S1. Itu syarat minimal menjadi guru. Kemudian setelah diberikan syarat minimal, apa garansi dari pemerintah? Seorang guru yang sudah diberikan sertifikasi akan mendapatkan gaji 2 kali lipat dari gaji pokok. Ini adalah merupakan suatu keberkahan untuk guru-guru kita, termasuk kami-kami ini mantan menerima sertifikasi. Karena saya 2007, 2008 disertifikasi dan menerima 2009, Mbak. Kemudian kami setelah menerima sertifikasi, kami dipindahkan struktural, berarti tidak diperbolehkan lagi mendapatkan sertifikasi dan insentif. Apalagi kalau insentif yang diberikan oleh gubernur itu sekarang sudah 4 juta, Pak ya? 4 juta sekarang. Sesuai dengan golongannya. Jadi ini adalah merupakan suatu keberkahan yang diberikan kepada guru, baik guru TK, SD, SMP maupun SMA. Cuma sekarang kita batasi. Untuk yang menangani di bidang pendidikan dasar adalah Dinas Kabupaten. Beliau yang berdua ini menangani di bidang pendidikan menengah, yaitu untuk SMA, SMK, dan Aliyah, termasuk SMA LB. Untuk kami di Kementerian Agama itu menangani mulai dari RA, yaitu semacam TK atau PAUD, kemudian menangani Ibtidaiyah, MI yang setingkat SD, dan Madrasah Sanawiyah yang setingkat SMP, dan Madrasah Aliyah yang setingkat SMA. Di dalam proses belajar mengajar di Kementerian Agama itu diatur di dalam pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaan pendidikan di sekolah agama itu disetarakan dengan pendidikan yang ada di sekolah umum. Haknya sama. Guru yang ada di sekolah agama dengan sekolah umum memiliki hak yang sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007. Kembali kepada masalah pembelajaran daring tadi, alhamdulillah kami sudah menginstruksikan kepada semua sekolah yang dari tingkat RA, SD atau MI, MTS dan Aliyah yang ada di Kutai Kartanegara, sudah kami
instruksikan karena kami adalah yang menangani di bidang pendidikan selaku kantor Kementerian Agama yang membawahi dari jenjang RA, MI, MTS dan MA. Kami mengupayakan bagaimana di dalam pelaksanaan prosesnya harus dilaksanakan sesuai dengan proses yang ada sekarang. Untuk sekolah-sekolah yang ada di Kementerian Agama, kami sudah menginstruksikan bagaimana supaya pelaksanaan proses KBM-nya itu masih di dalam proses sesuai dengan undang-undang, yaitu melaksanakan daring. Namun seperti apa yang disebutkan oleh Pak Badui, ya? Pak Badui tadi, memang ada kendala karena tidak semua sekolah madrasah itu berada di kota. Kalau sekolah madrasah yang ada di kota, insya Allah sudah nyambung. Tapi ketika kita ada madrasah kita yang ada di jauh di Hulu Mahakam yang tidak tersentuh oleh dengan daring, maka kita harus menggunakan luring. Itulah upaya kami di dalam menggerakkan pendidikan agama dan keagamaan termasuk pondok pesantren. Pondok pesantren kami ada sekitar 33 di dalam aturan yang baru SKB dari Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 1046 2020 untuk pelaksanaan pendidikan di pondok pesantren mulai tanggal 13 ini sudah diperbolehkan untuk melaksanakan pendidikan dengan secara luring. Cuma di dalam pelaksanaan itu kami tekankan bagaimana supaya menyesuaikan dengan COVID-19 ini. Sehingga nanti di dalam proses kegiatan belajar mengajarnya kita harus betul-betul menjaga diri. Dengan bagaimana supaya anak-anak kita, santri-santri kita ini bisa mampu untuk menjalankan tugas dan bisa terhindar daripada hal-hal yang kita tidak inginkan. Oleh sebab itu kami menekankan bagaimana supaya pondok pesantren supaya pertama menjaga jarak, kemudian dalam pelaksanaan kegiatannya harus menjaga diri bagaimana supaya berhati-hati. Dan syarat yang utama di dalam pondok pesantren adalah pondok pesantren yang boarding school. Artinya yang betul-betul berada di pondok pesantren yang tidak keluar masuk. Karena ada 3 macam pondok pesantren kami, Pak. Ada pondok pesantren yang betul-betul berada di boarding, artinya anaknya ini betul-betul ada di dalam pondok itu sendiri dan tidak keluar masuk. Kemudian ada lagi pondok pesantren yang campur antara sekolah agama dengan pondok pesantren, tapi anaknya berada di luar. Nah, untuk yang ini kami tetap menggunakan edaran yang telah diedarkan oleh Bupati melalui kantor Dinas Pendidikan. Jadi tetap menggunakan SOP itu, Pak, untuk pondok pesantren yang anaknya berada di luar. Ya. Jadi karena kami punya sekolah itu ada 3 macam, ada yang salafiyah, kemudian ada yang modern. Nah, yang modern ini kan ada yang keluar masuk, Pak. Kalau yang salafiyah memang dia begitu masuk anaknya tidak keluar masuk lagi. Nah, ini. Jadi mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, maka pondok pesantren kami juga bisa tetap aman. Ini yang kami harapkan. Karena keamanan ini sangat kami harapkan dan kami tekankan untuk tetap kita jaga. Itu saja, Pak. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita di madrasah, di sekolah-sekolah dan pondok-pondok pesantren. Terima kasih, Pak Mukhtar. Jadi gampang sekali yang dijelaskan beliaunya sehingga saya bingung mau nanya apa nih. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi, Pak Mukhtar. Sejauh mana sih pengawasan dari Kemenak sendiri yang secara langsung memastikan bahwa dari lini terbawah itu baik-baik saja secara sistemnya? Gimana, Pak? Ya. Jadi kami di dalam pengawasan tentu
kita membuat suatu komitmen dengan madrasah-madrasah, yaitu melalui grup, karena kami memantau melalui grup itulah kita melihat dari sekolah mana yang sudah mendapatkan kegiatan-kegiatan berupa daring dan luring ini. Dengan adanya itulah kami dapat memantau, karena setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali kami memantau melalui kuesioner dengan bertanya kepada kawan-kawan yang ada di lapangan, termasuk para pengawas yang ada di lapangan, memberikan motivasi kepada guru-guru kita. Kemudian setelah kita memotivasi ini, kita melihat kembali dengan meminta laporan dari madrasah-madrasah yang telah melaksanakan daring atau sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Badwi, kemudian Pak Dr. Muhtar Lubis, dan juga Pak Haji Muhtar yang sudah berkenan hadir ke sini untuk sama-sama memberi penguatan kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kemenak. Untuk terutama untuk penguatan pembelajaran daring, dan itu merupakan support dan juga insya Allah itu akan diteruskan ke kepala sekolah di bawah binaan masing-masing. Mudah-mudahan dengan begitu itu akan menjadi motivasi tersendiri, walaupun mungkin pertamanya adalah motivasi eksternal gitu ya, karena dari atas gitu ya, ada dari atas, kemudian nanti insya Allah akan menjadi motivasi internal, karena semua itu berproses. Kadang-kadang guru yang tidak mau itu hanya karena merasa hambatan teknologi, merasa malu, atau belum siap, atau merasa belum dilatih dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengacu kepada itu tadi yang dikatakan Pak Ahmad Badwi pada permulaan, bahwa guru ini sebagai tombak, ujung tombak, dia adalah orang yang mengorkestra pembelajaran daring supaya kemampuan anak-anak ini, peserta didik ini tergali dari segala sisi. Baik daringnya itu merupakan daring langsung maupun daring yang tidak langsung melalui penugasan-penugasan. Karena apa? Karena kita harus menyediakan berbagai macam media. Kecerdasan itu anak-anak itu macam-macam ya, ada 8 kecerdasan, bahkan ada yang bilang sampai 12 macam kecerdasan, termasuk kecerdasan visual, kalau secara garis besar gitu kan, visual, kinestetis, dan juga audio visual. Nah itu semua harus difasilitasi, jadi bukan hanya penugasan-penugasan daring yang dia baca, kemudian tegaskan, kemudian dikerjakan, tetapi juga harus ada komunikasi langsung. Nah, dengan guru penggerak yang bekerja sama dengan Kota Raja Channel di YouTube-nya channel itu, mereka bisa berkomunikasi langsung. Di situ ada audio, ada visual, dan juga ada kinestetik. Misalnya dia mempraktekkan sesuatu di situ. Itu semua bisa dilakukan di situ. Jadi motivasi-motivasi seperti itulah yang terus kita gaungkan bersama-sama, termasuk bapak-bapak ini dan juga guru penggerak yang lainnya, supaya guru-guru yang lain juga ikut berpartisipasi dalam memberikan materi. Dan insya Allah walaupun mungkin awal-awalnya tersendat-sendat, nanti lama-kelamaan akan menjadi lancar. Optimis dulu. Optimis pokoknya. Jadi apapun yang terjadi, yang penting gerak dulu ya. Luar biasa. Terima kasih. Saya ingin bertanya terakhir kepada Pak Muhtar Lubis ini. Ya, berkaitan dengan kompetensi guru tentunya menjadi salah satu syarat ketika guru itu layak untuk menjadi seorang pendidik yang profesional. Kalau kita bicara kompetensi, apakah yang secara umum di Kalimantan Timur ini atau khususnya di Kutai Kartanegara sudah melalui proses itu Pak, atau masih sebagian atau masih dalam proses berjalan? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kita tahu pencanangan kompetensi guru itu sudah dimulai tahun 2007 ya. Artinya semua guru itu diharapkan memiliki kemampuan profesional yang linier ya terhadap apa yang diajarkan. Dan hampir rata-rata guru-guru yang ada di Kukar ini sudah S1, minimal S1. Bahkan ada yang sudah
S2, bahkan ada beberapa yang S3 sudah. Jadi kalau dari segi kemampuan kompetensinya, insya Allah saya rasa sudah dimilikin ya, sudah dimilikin. Itu, ya. Jadi kompetensi juga sudah berjalan dan sedang lebih ditingkatkan lagi Pak ya. Baik Pak, karena untuk menyingkat waktu, mungkin dari Pak Ahmad Badawi, closing statementnya Pak, harapannya untuk dunia pendidikan, khususnya guru dan anak didik. Silakan Pak. Terima kasih. Closing statement untuk guru dulu. Untuk guru tetaplah semangat, tetaplah berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi sekarang ini. Guru itu dimanapun dia harus fleksibel, harus bisa memanfaatkan setiap momen yang ada. Nggak boleh gara-gara COVID langsung ngambek, nggak mau ngajar lagi atau gimana lagi, nggak boleh. Guru itu harus punya, ada beberapa kompetensi guru. Salah satunya nasionalisme karakter, itu harus kita punya. Kenapa? Anak-anak Cina pada tahun 2018 menjadi juara di PISA, nilainya tinggi semua, kalah semua, Eropa kalah semua. Salah satu adalah guru-gurunya penuh nasionalisme, itu untuk gurunya. Tolong harus punya nasionalisme tinggi. Untuk anak-anakku ini siswa-siswa, tetaplah semangat, tetaplah semangat. Apapun yang terjadi, mau luring, mau daring, mau kombinasi atau tatap muka, belajar di mana aja, manfaatkan apa yang ada. Kalau perlu kembali ke basic juga nggak apa-apa, baca buku, menulis itu juga perlu. Dan sekali lagi untuk mereka berdua tolong jaga kesehatan dan keamanan karena itu yang penting. Dan bukan cuma fisik juga mental. Ini yang perlu kita perhatikan kepada teman-teman guru. Ya, makasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Ahmad Badawi. Pak Muhtar Lubis, silakan Pak. Ya, terima kasih. Kebetulan ini tanggal 13 Juli ya, 2020 kepada semua sekolah yang sudah melaksanakan kegiatan PPDB, kemudian sudah masuk ke tahun ajaran baru ya, sudah. Ini hari pertama ya untuk melakukan ajaran baru, kemudian terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020 ya. Kepada siswa yang ada di Kukar khususnya, kami hanya menyampaikan tetap semangat ya, kepada guru-guru juga yang luar biasa ya, selalu memiliki inovasi, selalu semangat juga, sehingga apa yang kita harapkan di dalam mengembangkan mutu pendidikan yang ada di Kukar bisa lebih cepat tercapai tentunya ya, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan kita mudah-mudahan diberi kesehatan ya, kekuatan, sehingga COVID-19 ini cepat berakhir ya, cepat berakhir dan kita menjadi normal kembali di dalam proses pembelajaran tentunya ya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhtar Lubis. Luar biasa. Pak Gopar. Ya, untuk ayah bunda di rumah, untuk adik-adik semuanya, saya selalu mengingatkan untuk tetap waspada, untuk tetap semangat untuk menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan, dan tetap semangat berbuat baik seperti yang kami lakukan pada saat ini. Untuk semuanya, terutama para guru penggerak di seluruh Indonesia, tetap semangat karena uluran tangan Anda tetap ditunggu untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Tetap fight, tetap fine, tetap semangat, tetap bergerak. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Gopar. Pak Muhtar. Ya, terima kasih. Kami mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu guru yang telah berjuang dalam memberikan motivasi kepada anak-anak kita, terutama pada hari ini adalah hari pertama untuk melaksanakan pertemuan pertama dengan anak-anak, apakah melalui luring ataupun daring. Kami juga khususnya kepada madrasah yang pada hari ini melaksanakan matsama, yaitu masa takrub bagi madrasah, karena kalau di sekolah umum itu namanya MPLS, masa
pengenalan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Kalau di madrasah namanya matsama. Masa ta'aruf, yaitu perkenalan antara guru, murid dan civitas akademika yang ada di madrasah itu. Pada hari ini secara bersama-sama melaksanakan masa ta'aruf, insyaallah pada tanggal 13 sampai tanggal 15 ini anak-anak yang berada di seluruh Indonesia melaksanakan masa ta'aruf. Mudah-mudahan dengan adanya COVID ini kita mendapatkan suatu ujian, dan ujian ini bisa cepat berakhir. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga cepat berlalu. Ini yang kita harapkan. Supaya nanti kita bisa cepat melaksanakan tatap muka secara langsung dengan guru-guru dan anak-anakku sekalian. Amin. Dan kami harapkan kepada orang tua jangan berkecil hati, karena ini adalah merupakan ujian dari kita bersama untuk menghadapi ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga cepat berlalu. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Muhtar, luar biasa. Semoga cepat berlalu. Ke Bu Santi, ya. Ya, oke. Untuk rekan-rekan guru di seluruh Indonesia, mungkin yang sedang menjadi pemirsa di sini sekarang ini ya, dan juga terutama di wilayah Kutai Kartanegara, semuanya semangat untuk menjadi pengorkestra ya, pengatur orkestra pembelajaran daring maupun luring, dan harus menggali seluruh kecerdasan siswa itu dengan berbagai media. Untuk itu guru ini dia harus menguasai quantum teaching learning ya. Ya, itu modal dasarnya supaya mereka tahu ilmu-ilmunya bagaimana menarik siswa ke alam pembelajaran baik melalui daring maupun luring. Dan untuk itu kalau melalui daring kita harus sama-sama belajar menggunakan teknologi digital bersama-sama. Luar biasa, terima kasih atas kehadiran Pak Badwi, Pak Muhtar, Pak Gopar, Pak Muhtar juga, dan Ibu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dan memberikan informasi kepada orang tua di rumah. Amin. Memberikan informasi kepada sahabat-sahabat yang di rumah. Dan ada kalimat dari saya, guru adalah sosok digugul dan ditiru. Guru adalah seorang di depan yang memberi contoh, di tengah-tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Pendidikan bukan semata-mata tanggung jawab seorang guru, tapi adalah tanggung jawab kita bersama. Guru di sekolah bisa menambahi dan mengurangi apa yang diberikan pendidikan oleh orang tua. Mari kita bersama-sama bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak dan saudara-saudara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Song layu, saka kesal